Halo guys, welcome back with me, The Spice Guy. Hari ini kita nggak akan podcast, kita akan cooking content, yaitu kita mau ngapain? Bikin donat bersama Kang Dede di sini, pakarnya donat. Iya. Donat dan roti. Iya. Luar biasa. Ini beliau ini ownernya dari Kabita Donat. Betul ya? Iya, betul. Oke, nama brandnya Kabita Donat. Terus kalau kita pantengin IG-nya itu isinya tuh donat mulu sama roti-rotian. Nah, di depan kita ini aku udah ngelihat di sini. Ini kalian kalau bisa mencium aromanya enak dan sayangnya belum bisa dicoba ya. Nanti di tengah-tengah mungkin kita coba biar cakep gitu syutingnya. Ini apa namanya? Apa sih? Ya kan ada yang bomboloni, kromboloni lah. Iya, kalau ini apa? Masuknya sih ke ada yang bomboloni. Bomboloni. Iya, sudah ada isinya dalam. Nah, yang menarik adalah ini. Ini sumpah, ini cakep banget ya. Terus ada segala ini kelepon, disuntik-suntik, enjus-enjus. Ini bukan ya? Bukan ya? Oke. Saya agak nggak mau kayaknya makannya gitu. Tapi ternyata bukan. Ini adalah namanya apa? Ini donat kelepon. Donat Kelepon. Donat kelepon. Ya. Varian Ini donat ngebolonginnya kelepon. gimana sih? Ini kalau aku angkat di bawahnya bolong apa gimana? Enggak. Oh enggak. Oke. Apa mungkin bomboloni terbuka kali ya? Nah guys, ini serius cakep banget dan aromanya luar biasa. Nanti akan kita coba. Nah, hari ini Kang Dede mau berbaik hati datang ke studio ini untuk sharing, menjelaskan bagaimana cara membuat donat yang enak. Ya, kita akan baking hari ini. Kita akan baking hari ini. Oke, sebelum kita mulai baking, boleh ceritain nggak sih ini Kabita Donat tuh ada sejak kapan? Sejak 2013. 2013? Iya. Wih, lama juga ya? Itu 2013, apa mulainya ngapain sih? Maksudnya langsung tiba-tiba, gue mau bikin donat, gitu. Atau ngapain? Ceritanya gimana? Kita tuh produksi roti aja dulu waktu awal roti itu. Apaan? Roti-roti manis. Roti manis? Iya. Seperti? Isi coklat, terus ya abon, seperti yang lain-lain aja. Terus abis itu? 2 tahun ke belakang ini baru kita fokus ke donat. Kenapa milih donat? Ada apa dengan donat? Kalau donat itu banyak variasinya dibanding roti manis yang hanya bentuknya cuma itu aja. Kalau untuk roti manis. Tapi kalau untuk donat ini itu bisa variasi, bisa banyak inspirasi atau ide-ide lain. Iya sih, ini kreatif banget sih. Aku nggak tahu emang kurang gaul atau gimana, tapi jujur untuk ngelihat yang bentuk yang ini emang unik sih gitu. That's why kita tertarik gitu ya untuk belajar langsung sama pakarnya seperti itu. Nah, terus Kabita Donat sendiri artinya apa? Kabita itu seperti kayak kepingin gitu ya. Kepingin? Bahasa? Bahasa Sundanya. Bahasa Sunda, makanya manggilnya Kang Dede gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin donat itu menjadi enak, rahasianya apa? Cara pembuatannya. Cara bikinnya? Iya. Cara pembuatannya supaya dia itu tidak bantat atau dia nyerap minyak. Udah, caranya aja? Iya. Berarti kalau gitu, kalau bahan-bahannya... Semua resep sama aja. Oh, enggak. Maksudnya gini, kalau bahan-bahannya jelek atau bahan-bahannya murah, tapi cara tekniknya bikinnya bagus, apakah akan bagus hasilnya? Tetap akan bagus. Tetap akan bagus? Karena teknik. Karena teknik. Oke. Kebayang kalau gitu. Ini di sini udah ada telur. Telur? Ini telur ayam? Iya. Boleh nggak bikin donat pakai telur bebek? Oh, nggak boleh. Kenapa? Karena kandungannya dan juga keras dia. Keras, telur bebek. Jadi nanti bikin si donat atau roti jadi keras. Oke. Terus di sini udah ada susu. Susu bubuk? Kenapa susu bubuk? Kalau pakai susu cair kenapa? Oh, nggak boleh karena ini kan bahan kering. Kalau susu cair dia masuknya ke bahan basah. Jadi otomatis kalau ada bahan kering yang kurang, nanti dia akan kelembekan. Kelembekan. Oke. Terus gula, ada gula pasir di sini. Iya. Kalau pakai gula bubuk halus boleh? Beda. Beda lagi? Jadi nanti dia kekenyalannya atau kekalisannya itu beda. Beda lagi? Iya, beda lagi. Oke. Ini berarti bukan soal teknik doang dong, kalau gitu bahan-bahan juga ngaruh dong. Iya, ngaruh. Ngaruh banget. Oke. Terus di sini udah ada apa? Margarin. Margarin. Sebentar, aku lupa. Kalau pakai brown sugar atau gula-gula yang lain gitu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh juga? Iya. Aduh, ribet sekali ini. Tapi kita berguru, kita ikutin aja resepnya. Oke, terus ini apa tadi? Margarin. Ganti butter boleh nggak? Pakai butter? Kalau full butter itu nggak boleh. Kalau full butter nggak boleh. Emang ada butter setengah apa gimana?
Kalau full butter, biasanya kalau untuk resep yang premium itu mix dengan butter. Oke. Kalau untuk full butter, nanti dia di rounding agak nggak mau padat. Rounding itu apa maksudnya nih? Rounding itu membulatkan adonan. Yang dibulatin gitu? Iya. Oh, Pas dia saat nggak membulatkan mau. adonan. Jadi harus setengah margarin, setengah butter. Iya. Oke. Kalau full butter dia itu nggak bakal mau padat. Kalau pakai minyak goreng boleh nggak? Kalau pakai minyak goreng nggak bisa. Nggak bisa Beda juga? lagi kandungannya. Oke, ini berarti strict dong kalau gitu sebenarnya Iya, ya? tricky Oke. banget. Ini apa garam? Ada garam. Oke, kalau saya pakai garam Himalaya boleh nggak? Ini bawel nih ceritanya nih. Nggak apa-apa. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh juga? Nggak boleh juga. Oke, baiklah. Terus ini ada Ada ragi. ragi. Ragi ini tuh itu yang kayak mau refund gitu ya? Iya. Itu mau refund tuh merek ya? Paurifan itu merek. Hah? Ragi itu jenisnya. Jenisnya? Iya. Ini ragi instan berarti? Ragi instan. Oke. Kalau nggak ada ragi instan boleh diganti sama apa? Nggak bisa. Nggak bisa? Iya, harus pakai ragi instan. Pakai jamurnya nasi misalkan? Nggak bisa. Nggak bisa pokoknya? Oke, nggak bisa. Kalau ini apa nih? Ini ada bread improver. Bread improver. Kenapa sih breadnya harus diimprove? Oh, ini kalau dibilang bread improver ini kan pelembut ya? Pelembut. Iya. Aha. Tapi sebenarnya ini bukan pelembut. Jadi apa dia sebenarnya ngapain Dia di situ? itu untuk membantu daya kerja ragi. Membantu daya kerja ragi. Iya. Kalau ini nggak ada, apa yang terjadi sama donatnya? Kalau untuk bread improver ini tidak dipakai, nanti untuk tingkat kekalisannya itu dia tidak akan elastis. Kalis itu apa sih? Kalis itu dia seperti window pane atau kekenyalan si adonan. Kekenyalan adonan. Jadi kalau nggak pakai ini nggak Nanti dia akan rapuh. rapuh. Iya, window pane rapuh dan juga dia itu gampang banget bergerindil. Bergerindil. Oh, jadi butuh ini. Iya, butuh bread improver. Nah, kira-kira dari bahan ini, kalau saya mau kreatif nih, misalkan karena Spice Guy ini kan suka rempah-rempah ya. Iya. Kalau aku iseng mau kasih kayu manis misalkan di sini, kayu manis bubuk, boleh nggak? Boleh. Boleh? Bisa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dari tadi yang lain nggak boleh, gian ini boleh. Boleh ya kayu manis ya? Boleh. Terus apalagi yang boleh dan nggak boleh dibikin donat? Paling kayak semacam bahan tambahan kayak SP. Espek. Iya. Maksudnya? SP itu butuh pengembang bolu kan. Oh, SP. Aku dengernya ice pack. Oke, sorry. Masih pagi, belum sarapan. Mohon maaf. Udah sarapan belum ngomong-ngomong kan? Alhamdulillah udah. Udah ya, aku belum sarapan gitu. Jadi, oke. SP itu adalah Untuk pengembang bolu. pengembang bolu. Itu biasanya nggak boleh? Ada yang pakai. Oh, ada yang pakai? Iya. Aha. Justru malah yang namanya SP itu Hmm. untuk pengembuatan bolu dia kan harus dikocok dulu atau di mixer dulu dengan kecepatan tinggi ya. Hmm. Supaya si SP itu membantu si telur supaya ngembang. Hmm. Sedangkan kalau dipakai untuk donat, pas saat diadon mixernya itu nggak terlalu kencang speednya, nanti dia akan tetap di bawah, nggak bakalan kecampur. Pas saat adonan itu sudah proofing, pas saat goreng dia tetap di bawah. Otomatis nanti dia akan mengeras di bagian bawah dan menyerap minyak. Itu udah pasti. Kalau pakai SP itu? Kalau pakai SP. Oke, guys, sebentar ya. Ini mau menjelaskan. Kalau saya itu bukan pakar baking atau pastry dan lain-lainnya. Kalau masak, saya masih bisa berbicara di situ. Tapi kalau ini saya angkat tangan, saya serahkan langsung sama ahlinya gitu. Aku juga masih banyak belajar. Sama aku juga. Kira sampai kapan? Sampai kapan kita belajar terus ya? Iya, tetap. Kadang- Ilmu itu masih dicari walaupun kita sampai akhir usia. Wah, luar biasa. Oke, terus bikin donat. Nah, ini kan kalau mungkin bikin isiannya. Kalau untuk topping-toppingnya sendiri, ini misalkan apa ya? Ini deh nih si ijo ini nih. Ini tuh kita pakai yang kayak udah jadi gitu, atau kita bisa bikin sendiri? Oh, ini kita pakai jadi. Pakai jadi. Kenapa? Kalau untuk bikin sendiri, Mm-mm. pertama makan waktu. Mhm. Terus kedua, mungkin batas waktu paling seminggu ketahanannya. Mhm. Kalau untuk bikin sendiri. Oke. Dan juga lebih mahal jatuhnya karena kita beli bahan ini, bahan-bahan. Kebayang. Tapi kalau orang yang concern ke kesehatan, itu kayaknya, dan dia punya waktu mungkin bikin sendiri kali ya? Kalau menurut aku sih lebih baik beli yang udah jadi. Beli yang udah jadi aja. Karena dari proses
Pemasakannya juga dia lebih steril sih sebenarnya dibanding kita bikin sendiri. Oke. Nah, ini misalkan yang klepon ini nih. Ini klepon beli dari abang-abang apa bikin sendiri nih? Kalau ini kita beli dari pedagang. Beli dari pedagang, kan? Sudah kuduga. Kalau isinya ini, yang hijaunya juga? Oh, kalau ini custard. Bikin sendiri atau beli? Bikin sendiri. Bikin sendiri? Nah, itu ada yang bikin tuh. Oh, kloponnya doang. Kalau ini suntikan ini? Oh, itu bikin sendiri. Itu dari gula merah. Gula merah aja? Iya. Oke. Sehari itu mau produksi berapa? Berarti harus kayak koordinasi sama tukang kleponnya lah misalkan, terus bikin gulanya tuh bisa nyetok atau gimana? Ada ini nggak sih ilmunya gimana biar apa ya, dari sisi stok itu bisa berjalan lancar? Kalau untuk masalah klepon, biasanya kan kita orderan itu pesanan dari customer itu harus udah dijanji 2 hari sebelumnya. Harus pesan 2 hari sebelumnya supaya nanti bisa dicari klepon yang masih baru. Kalau untuk gula, itu kita stok ada di rumah, tinggal dipanasin aja. Kita lelehin. Kalau gini, Kabita sendiri tuh sebenarnya cuma kursus donat atau jualan donat juga? Kita kursus juga dan juga jual juga. Jualnya di mana? Di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang. Maksudnya online atau ada tokonya atau gimana? Online. Oke. Ada berapa cabang kalau di Tangerang? Baru Tangerang aja sih. Baru Tangerang aja? Iya, kita baru 1 aja. Oke. Terus selain donat juga ada roti-rotian ya? Iya, aneka roti. Roti ini tawar, aku manis. ngelihat ini apa namanya? Ada abon roll. Abon roll ya? Iya. Ini aku ngeliat si cabenya merahnya masih bagus. Terus ini apa nih? Daun apa? Kalau ini daun bawang. Daun bawang? Iya. Nah ini kan dipotongnya cakep, masih hijau, merahnya juga ini gitu kan ya. Ini rahasia bikin bagus kayak gini warnanya gimana sih? Boleh sharing? Itu untuk pengovenannya. Kita harus pakai oven itu yang api atas dan bawah. Api atas dua-duanya nyala? Iya, nyala. Oh. Nggak bisa kalau untuk pakai oven tangkring karena dia menggunakan api bawah aja. Harus pakai api atas. Ini cakep sekali nih. Kebetulan kenapa aku nanya, soalnya ini kan kalau di teknik rempah pengeringan itu kan kita ingin mempertahankan warna kan. Nah ini dia dibikin oven di kue tapi warnanya masih bisa dipertahankan gitu. Itu menarik sebenarnya. Karena di situ kita sudah pengaturan suhunya itu udah standarnya segitu. Kita harus sudah catat semuanya. Roti tawar, roti manis itu beda-beda nanti ovennya, suhunya. Oke. Kita lanjut lagi ke donat ya. Masalah tepung. Tepung itu kan ada, yang aku tahu ada 3 katanya ya. Yang apa sih, protein rendah? Protein tinggi, rendah, sedang. Rendah. Ada lagi nggak selain itu? Nggak ada. Protein tinggi banget gitu misalkan. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Ini kalau donat harus pakai protein yang mana? Kalau ini kita mix sekarang. Oh, mix? Iya. Protein dan prodang. Protein tinggi dan protein sedang. Kenapa harus di-mix? Karena kalau seandainya ini pakai protein, full protein, nanti dia akan alot. Pertama itu. Gitu? Paling digigitnya itu nggak mudah putus. Oke. Biasanya dia juga akan nempel di dinding lidah kita. Di dinding mulut kita. Oke. Terus kalau yang sedang? Kalau yang sedang ini, kita tahu kan kalau untuk bikin bolu, semua orang bikin bolu itu pasti pakai prodang. Protein sedang. Supaya apa? Supaya moist. Supaya dia agak lembab terus. Makanya dia padat nanti. Yang bikin dia padat itu dari protein sedangnya ini. Dan ini di-mix? Ini di-mix. Proteinnya itu untuk tinggi. Kalau prodangnya itu untuk pemadatan. Oke. Ini nanti resepnya akan di-share atau gimana nih? Kita akan share. Kita akan di-share ya? Kita nanti taruh di deskripsi gitu berarti ya? Oke. Tapi kalau teman-teman nanti setelah akhir tontonan ini dan kalian ngerasa kayaknya butuh kursus langsung ya, bisa ngubungin Kang Dede di Kabita Donat. IG-nya apa? Kabita Donat. Kabita Donat juga. Pakai underscore atau titik atau digabung? Oh, pakai underscore. Kabita underscore Donat. Underscore Donat. Oke, bisa kursus. Kalau boleh tahu kursusnya bayar berapa sih? Kita itu sekarang di 149. Murah dong kalau gitu. Itu online atau tatap langsung? Itu online. Oh, online. Kita bimbing satu persatu. Rekaman gitu? Enggak, langsung kita via video call. One by one iya, gitu? Betul. Ini maksudnya pesertanya 1 orang atau bisa puluhan orang? Enggak, 1 orang. Fokus. Oh, gitu. Kenapa seperti itu? Karena aku mau bimbing supaya dia tahu karakter mixernya masing-masing. Karena setiap mixer beda penanganannya. Hand mixer, standing mixer, dan planetary, spiral itu beda-beda. Beda-beda ya? Dari tekniknya dan juga speednya.
Menarik. Tapi ngomong-ngomong nih, Kang, aku tuh sebenarnya agak nggak fokus ya sebenarnya. Pingin nyobain. Boleh. Cobain yang mana ya? Jujur ya, kalau ini aku udah ketebak rasanya kayak gimana. Aku penasaran yang baru ini aja. nih. Yang baru. Yang mana? Yang kelepon apa yang fla apa yang mana? Ada rekomen nggak? Kalau menurut aku ya, yang lebih enak yang ini. Ini? Yang coklat. Oh, coklat ini? Iya. Oke, ini kayaknya aku ambil ya, boleh ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys. Wah, ini unik banget. Ini Cadbury. Iya. Terus ini apa sih? Kayak Ferrero Rocher ya? Iya, betul. Bener? Iya. Terus ini yang di dalamnya? Itu fla yang kita doang mix. Kita Bikin bikin sendiri. Oh, ini Iya. ada daun mint. Iya, ada daun. Daun mint. Ini daun mintnya juga harus ngambil yang pucuk atas nih. Betul. Ya kan? Oke. Guys, kita cobain ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini premium banget ya kayaknya. Ini dia resepnya. Nggak premium banget. Wah, iya loh, bener loh. Nggak premium. Karena kita bikin dari bahan-bahan yang ekonomis, tapi kita bisa menghasilkan ini. Karena teknik. Nggak perlu kita pakai bahan-bahan yang premium. Wow, tapi isinya ada Cadbury sama si Ferrero Rocher ini mahal kan harganya kan? Kita jual itu satu kotak isi 6, itu dengan harga 60.000. Murah dong kalau gitu. Tapi guys, sumpah serius ya. Ini adonannya beneran, aku udah sering lah ngebandingin. Nggak usah konsumsi donat-donat yang lain ya. Ini enak banget, enak. Jadi, buat aku benchmark donat tuh 2 ya. Ya. Jeko sama Dunkin. Ini tuh ngegabungin di tengah-tengahnya gitu loh. Jadi, beneran emang enak. Oke, jadi teknik ini supaya dia besar, supaya gini, kalau kita makan satu itu nggak cukup. Udah pernah makan satu langsung belenger, cukup udah kenyang. Nah itu dia yang bikin satu itu nggak cukup. Ini tekniknya. Makanya dia ngembang. Iya, Mesti enak sih besar. bener ya. Wah guys, beneran sih. Ini Kabita nih kan harus cobain deh. Kayaknya kalau kalian tipe kalian males, ya skip aja video ini, langsung aja beli yang udah jadi selesai. Ya nggak usah ditonton. Iya. Tapi kalau kalian mau belajar, ya pengen tahu bikin donat segala macam gimana, just mungkin mau komparasi resepnya kalian, ini worth untuk dicoba gitu ya, si resep si Kabita ini. Beneran adonannya menurut aku untuk donat sih emang pas banget ya. Nyerap minyak nggak donatnya? Minyaknya hampir nggak masuk sih ya. Nggak masuk, karena itu teknik. Kita nggak menggunakan minyak padat. Minyak padat, bentar jelasin dulu nih. Ini mungkin orang-orang yang penonton nih nggak ngerti. Yang mereka tahu adalah minyak kelapa sawit, minyak Iya. goreng biasa gitu Minyak ya. goreng biasa. Kayak apa sih? Sania dan lain-lain Iya, mungkin. betul. Apa sih mereknya? Tropical. Tropical, ada banyak ya. Iya, Sanko. Sanko. Nah, kalau Barco, minyak kelapa kan? Iya, betul. Nah, mungkin orang taunya itu atau minyak olive oil dan lain-lain. Minyak padat tuh apa maksudnya? Minyak padat itu yang minyak yang beku. Minyak beku. Iya. Ditaruh di freezer. Oh, enggak. Tolong, bentar-bentar gini. Ini nggak semua orang di sini tuh expert. Jadi mungkin ada yang awam nggak ngerti. Jadi bisa dijelaskan ini. Kebanyakan di luar sana tuh menggunakan minyak padat. Biar supaya katanya bentuknya itu jadi bagus dan juga donat itu tidak nyerap minyak. Pakai minyak padat itu. Ya, Rahasianya di situ. Justru pakai minyak padat itu kita nggak tahu sampai kapan si donat kita itu menyerap minyak. Karena pas saat donat itu sudah dingin, pas saat diangkat dari penggorengan dia sudah dingin, nanti dia akan tidak mau turun lagi Apanya nih? si minyak padatnya ini Nggak mau turun lagi dari dari donatnya? si donatnya. Maksudnya dia masuk gitu? Iya, masuk ke dalam. Oh. Karena dia sudah dingin, jadi dia ngeset di situ. Udah pernah makan donat yang getir di lidah atau di bibir dan makan satu itu udah kenyang. Aku nggak ingat Itu nyerap ya. minyak. Itu nyerap minyak ya. Yang aku ingat tuh ini tuh donat-donat yang suka anak-anak. Kalau di Matraman sini ada tuh. Dia bawa anak-anak gitu mungkin 2.000 kalau nggak salah apa berapa gitu lah. Yang dia tuh pakai margarin, pakai meses gitu yang tapi tuh nempelnya tuh karena menurut aku karena si margarinnya itu. Itu margarin. Margarinnya Itu ini margarin. bukan minyak beku ini. Itu kalau seandainya kita melihat si donatnya ini tidak nyerap minyak dan juga pasti makan itu satu cukup, kenyang, berasa kenyang dan juga berbekas di bibir, itu minyak padat. Kalau kayak model atau misalkan, itu kira-kira menurut Kang Dede itu pakai minyak apa? Kalau itu pakai minyak padat.
Pasti. Nah, Dua-dua semua brand kalau itu. untuk yang di toko itu pakai minyak padat. Itu fungsinya untuk mempercantik di packaging supaya dia tidak basah. Karena makanya pas saat donat itu udah dingin, apalagi di bakery semuanya pasti AC. Otomatis dia langsung ngeset di situ untuk mempercantik. Jadi kalau yang mungkin nempel itu kemasannya kayak ada minyak-minyaknya gitu ya? Ya, betul. Nah, kalau pakai minyak padat, dia nggak akan begitu. Dia nggak akan. Nah, terus kalau kita nggak mau pakai minyak padat karena tidak baik untuk kesehatan, misalkan, apa caranya tekniknya? Yang penting adonan itu kalis. Adonannya kalis. Adonan kalis dan juga tidak boleh over mixing. Maksud over mixing gimana? Over mixing itu adonan hangat. Kelamaan di mixing, jadi dia akan hangat. Iya, suhunya naik gitu ya? Suhunya naik. Oh, oke. Karena dia pas saat mixing, adonan itu kan mutar. Otomatis dia akan bergesekan dengan wadahnya. Yang namanya gesek, otomatis dia akan menimbulkan hangat. Makanya pas saat kita bikin, itu airnya harus dingin. Untuk meminimalisir adonan ini hangat. Gitu. Wajib pakai air dingin. Nggak boleh pakai air hangat. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau nggak ini ya, karena dia ada ragi dan lain-lain. Ya, nanti dia akan rusak ragi sebenarnya. Baiklah. Oke, kita mulai sekarang. Boleh? Berarti ini gimana? Tinggal campur-campur atau ada urutannya? Oh, nggak. Nanti sini ada tekniknya. Wah, oke. Ada susunannya. Oke, berarti sekarang kita akan bikin si donatnya Donatnya, ya? kita produksi donatnya. Oke, ini ngomong-ngomong resepnya untuk berapa banyak donat sih? Kalau Berapa ini kita ngadonnya 250 gram. Kalau untuk jadi berapa piece-nya, itu tergantung dari besar kecilnya do. Iya ya. Nah, Ada nggak sih kalau 25 gram, 30 gram, itu nanti beda-beda hasilnya. standarnya kalau yang kayak Kalau ini aku pakai yang 35. 35. Kalau yang kayak kalau Jeko kan ringan tuh ya. Kalau Dunkin kan berat tuh. Itu berapa gram tahu nggak? Itu dasarnya itu, dough pertamanya itu 45 gram. Nanti pas saat dia dicetak, dia akan berkurang dari 45 gram. Karena nanti kan dia ada tengahnya yang kebuang dan pinggiran yang kebuang. Oh, iya donat itu kalau tengahnya tuh dikemanain? Ayo kumpulin lagi, nanti bisa diaduk lagi. Oh gitu, kirain jadi mini donat gitu kan? Bisa kan? Bisa, cuma nanti kan dia besarnya kurang bagus. Karena ada yang protes donat tuh kalau nggak bolong bukan donat katanya. Oh, iya. Bener nggak? Itu dulu. Dulu. Nah, sekarang beda lagi. Sekarang beda lagi. Iya, modelnya. Kang, jadi ini kita sudah siapkan wadahnya. Apa dulu yang harus ditaruh? Pertama kita taruh itu terigu. Terigu. Oke. Terigunya Harus diayak atau langsung taruh aja? langsung aja. Kenapa nggak diayak? Kalau diayak, kecuali ini udah seminggu baru kita ayak. Ya, ini karena baru ya tadi Iya, ya. karena Tadi ini baru kita buka dari apa? Kemasannya. Dari kemasan kita tuang. Oke, sip. Tapi tadi aku nggak ngeliat itu dicampur ya kayaknya ya. Apa aku nggak ngeliat aja ya? Tadi udah campur. Udah dicampur ya? Oke, siap. Oke, kita masukin ya terigu. Nggak, ini percaya kok. Lagian kalian kalau di apa nonton kan nggak tahu kan kita bohong atau enggak kan? Nggak lah, ini beneran nanti kalian bisa uji gitu ya. Kalau nggak enak, tanggung jawab. Aku kabur. Oke, terus habis itu tepung masuk. Terigu masuk. Terigu ya. Terigu masuk baru ragi. Ragi. Ini bahan-bahan kering dulu metodenya. Oke. Bahan kering dulu, ragi. Ngomong-ngomong kan ada banyak merek tuh, ada Maurifan, ada Permivan, Ada Maurifan, ada Fermipan, Saf Instan, oh iya, Saf Instan. Angel, masih banyak lagi yang lain. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus Saf Instan. Saf Instan? Iya. Padahal pendatang baru kayaknya ya dia ya? Oh, dia udah lama. Aku inget banget dari zaman aku mungkin 30 tahun yang lalu ya. Itu yang aku tahu tuh Permivan. Fermipan. Atau Maurifan 2 itu. Iya. Tapi Saf Instan tuh aku ngerasa baru ngeliat 5 tahun yang laluan lah. Oke. Sebenarnya Saf Instan ini marketingnya atau dia penjualannya itu targetnya itu untuk ke toko-toko bakery langsung. Nggak di umum seperti di kita. Warung, di mana? Ya, enggak. agak sulit. Karena targetnya dia itu penjualannya itu langsung ke situ. Toko-toko langsung. Instan. Dan yang paling bagus menurut Kang Dede adalah Saf Instan. Karena dia tidak berbau asam dan juga elastisnya beda. Oke. Berbeda Tujuannya dengan ini beda merek ya. Fermipan. Oke, siap. Next, habis itu apa lagi? Ragi sudah, sekarang bread improver. Bread improver dulu. Iya. Habis itu Bread improver ini fungsinya untuk membantu dia kerja ragi. membantu dia kerja lagi. Iya, kebanyakan orang menganggapnya untuk pelembut ya. Sebenarnya enggak. Dan juga kebanyakan orang semakin banyak pelembut, kayaknya lebih lembut nih. Si donatnya nanti malah salah.
Masalah. Kalau seandainya kebanyakan ini dari gramasi yang sudah anjuran pakainya melebihi anjuran pakainya, dia akan keras. Dan Dan malah juga nggak lembut ya? Iya, malah nggak lembut, malah tambah keras dan juga dia bahaya nanti untuk kesehatan. Karena ya ini kan proses bahan kimia juga ya. Ada batas standar pangannya. Oke. Oke, karena kalau kelebihan dari ini nanti efeknya bahaya nanti buat kesehatan juga. Oke, sip. Kita tidak akan memperdebatkan itu sekarang gitu ya. Jadi buat teman-teman yang emang concern ke kesehatan, silakan dipikir aja mana bahan yang baik dan tidak ya. Seperti ini misalkan margarin, aku pribadi against itu. Cuman karena resepnya donat katanya harus di-mix, ya mungkin teman-teman bisa nanti coba eksperimen sendiri lah. Yang penting ini base resep, kalian coba dulu, habis itu mau eksperimen, silahkan gitu. Boleh, ya. silahkan. Oke, siap kalau gitu. Bread Bread improver kita pakai 1 gram. 1 gram ini untuk 250 gram terigu. Banyak ya, oke segitu lah ya. Oke, 500 gram itu pakai 2 gram. 1 kilonya pakai 4. Nggak perlu, nggak boleh banyak-banyak. Oke. Oke, kita masukkan. Kalau sudah Habis itu apa lagi? terigu, ragi, BI, gula. Gula pasir ya. Kalau gula tuh kan ada yang kuning, ada yang putih. Better yang mana? Oke, kalau seandainya gulanya ini warna kuning, nanti pengaruh ke warnanya aja sih. Gitu. Warna adonannya. Tapi nggak ngaruh ke kelembutan dan lain-lain? Nggak ngaruh. Kecuali pakai gula bubuk tadi, gula halus. Nah, beda nanti. Ngaruh ya? Ngaruh banget. Walaupun sebenarnya itu kan dari gula yang ini di blender juga kan sebenarnya? Beda lagi kalau gitu. Adalah yang lebih kecil dari ini, kastor. Kastor? Iya, beda lagi. Oke. Prosesnya beda lagi. Banyak sekali ya? Gula pasir, gula kastor, dan gula halus. Itu beda-beda. Kalau icing sugar itu? Icing sugar itu hanya untuk campuran ya, untuk masak, diproses lagi masak. Kalau untuk icing, beda lagi dengan dusting. Nah, gula juga ada 2 kategori nih yang halus. Icing dan juga dusting. Dusting ini untuk donat. Jadi langsung dimakan. Di atasnya tabur ya? Iya, langsung. Ini dusting nih, sugar? Dusting. Oh, bukan tepung ya? Gula ya? Tapi dia biar dia tetap bagus tuh dicampur apa sih? Maksudnya kan kadang kalau kita gula halus tuh ada yang gumpal, ada yang gampang hilang. Iya, kayak mencair gitu kan. Nah. Oke, sebenarnya kalau dusting ini memang dia gampang mencair. Asal dia itu kalau di suhu ruang AC, dia akan lama. Oh, dia harus dingin. Dia harus dingin. Oke. Tapi kalau untuk di luar ruangan, terkena panas, hangat, dia langsung hilang. Atau terkena udara. Pasti langsung hilang dia. Aku ingat waktu itu, siapa brandnya ya? Aduh, Mad Milk kalau nggak salah. Jadi dia ditabur tepung terigu yang di roasting sama dia. Dan teksturnya kurang lebih seperti itu dan dia bisa bertahan lama. Tapi tepung bukan gula gitu loh. Oh, itu tepung beda lagi? Iya, tapi maksudnya, tepung terigu bisa di roasting ternyata seperti itu. Aku baru tahu sih, karena again, aku nggak ngerti dunia tepung-tepungan ini. Oke. Terus, apalagi yang ditaruh? Sekarang susu bubuk ya? Susu bubuk. Oke, harus pakai susu bubuk ya? Nah, susu bubuk ada banyak mereknya. Rekomen yang mana? Pakai semua. Mau curah boleh, mau yang kiloan boleh. Yang penting pakai susu bubuk. Oke, susu bubuk ini fungsinya, kenapa harus pakai? Walaupun dia itu yang kiloan atau repack, fungsinya ini untuk menghilangkan bau terigu dan juga bau amis telur. Nah, kayak kalau nggak pakai susu bubuk ini, nanti gimana cara menghilangkan bau terigu dan juga bau amis telur? Oke, kita masukkan si susu bubuknya. Ini bahan-bahan kering udah masuk semua. Baru kita aduk rata dulu. Aduk rata pakai sendok boleh, pakai sumpit juga boleh. Yang penting dia aduk rata. Seperti ini. Kalau seandainya dia nggak diaduk rata dulu, kita langsung masukkan bahan basahnya, kayak telur atau air, dia akan menggumpal. Karena di sini susu bubuk, ragi, BI, gula ada di atas. Pas nanti kena air, dia akan mengumpal. Kalau dia aduk rata dulu, dia kan seluruhnya ada terigu, ada susu, ada ragi, dia akan rata semua. Ngomong-ngomong ya, ini aku emang suka eksperimen ya. Tahu sih aku mau nyampurin apa di situ? Saffron. Boleh nggak? Jangan ya. Nanti takutnya resepnya jadi gagal gitu ya. Soalnya saffron tuh kan dia keluar warnanya kan lama ya. Tapi dia ngasih aroma yang ini, yang unik gitu. Sebenarnya sih bisa sih. Jangan. Nanti kita khawatir kenapa-napa, nanti saya yang disalahin. Kita ikutin resep aslinya aja. Oke, terus habis ini apa? Oke, setelah ini baru kita masukkan telur. Oh, nggak nunggu dulu nih? Nggak. Langsung aja?
Telur kuningnya atau semuanya masuk? Utuh. Utuh. Putih pakai, kuning pakai. Ah, kalau ada telur omega tuh sekarang Boleh. nggak masalah. Nggak masalah. Kan lebih kuning dia. Lebih bagus lagi nanti si adonannya ini warnanya. Lebih cantik lagi. Sekarang kita masukkan si telur ya. Sebentar, ini sayang nggak sih? Apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, baiklah kalau gitu. Telur sekarang. Telur sekarang kita masukkan utuh ya. Kuning pakai dan putih juga pakai. Oke. Oke. Sebenarnya kenapa harus pakai utuh? Oh, kenapa? Biasanya kuning semua ya kebanyakan. Nggak tahu, nggak pernah bikin. Kebanyakan pakainya ada yang kuningnya aja supaya dia lembut. Oke. Memang benar. Kalau kuningnya aja bener-bener lembut banget, premium banget. Tapi nanti white ring, Apa tuh? white ring seperti itu, dia nggak akan keluar kalau kuningnya aja. Makanya kita pakai. Ini pinggirannya ini. Iya, itu dia. Ini namanya white ring. Ngembangnya apa warnanya? Jadi tinggi. Tinggi. Iya, karena dia tinggi, itu pas saat digoreng dia itu mengapung di atas minyak. Nih, kita kasih lihat kamera. Jadi maksudnya tuh gini, white ring di donat itu, ini kan digoreng sebelah sini. Warnanya apa, coklat atau krim lah ya. Coklat. Nah, dia putih tengahnya ini loh, ngembang. Bagian yang sisinya sini dia tidak terkena minyak karena dia itu mengapung di atas minyak. Mengapung. Mengapung. Oke. Kalau donatnya tenggelam, Kalau dia tenggelam setengah badan, itu udah pasti nyerap minyak. biasanya nggak tenggelam tuh dia kenapa? Karena nggak pakai pelampung atau gimana? Oh bukan. Dia tuh nggak kalis. Nggak kalis. Nggak kalis. Jadi tenggelam. Jadi kalau yang namanya nggak kalis, window pane itu rapuh. Kalau rapuh dia gampang bocor. Nyerap minyak. Dan dia akan masuk minyak. Karena si window pane itu bocor. Yang namanya ada ruang kosong pasti walaupun air pasti akan memasuki ruang kosong. Makanya minyak itu masuk. Gitu guys, ilmu fisika kita pakai di sini. Oke. Sip. Sekarang Kita pakai utuh kuning. ya. Berarti kuningnya untuk bikin halus, Lembut. lembut, putihnya untuk Memperkokoh. memperkokoh, ngembang juga itu Ya, putih supaya pas saat kita goreng telur kan, ceplok telur pasti yang lebih kaku itu yang putih. Sama aja kita bikin bangunan, kita nggak pakai semen, cuma pasir aja. Oh, nggak bisa. Jadi dia nggak ngeset dia. Jadi putih itu semennya. Gitu. Oke. Oke, sekarang kita masukkan. Oke. Sekarang Lalu air. Kita langsung masukin aja. 90 gram. Harus ditimbang ya. Ini di gram. Dikit banget ya? Ya, dikit. Nanti dia akan ada penambahan 10 gram. Karena kita nggak tahu besar kecilnya telur, takutnya nanti kelembekan, makanya kita kurangin dulu. Oke. Setiap ngeliat resep dimanapun, takaran air sekian, kurangin dulu 10 gramnya. Karena akan masuk telur itu? Telurnya, besar kecil telur. Karena hari ini, walaupun kita belanja ke warung, itu beda-beda besar kecilnya. Iya. Nanti pengaruh juga. Kalau gitu telurnya ditimbang juga dong? Oh, kalau ditimbang nanti bingung. Bingung. Seandainya aku, di resep aku itu 45 gram nih. Harusnya 45 gram telurnya. Sedangkan pas kita beli itu, di warung ada yang besar-besar nih. Biasanya 55 gram kalau yang besar. Itu mau dikurangin atau enggak? Iya juga sih ya, kalau telur dipecahin, Iya. ditimbang, nggak pas, masa mau dibuang kan? Lagi pula kalau yang namanya telur, itu nggak bisa disimpan lama. Pasti nanti bakterinya banyak. Mau dikurangin juga apa yang mau dikurangin? Kuningnya atau telur? Putihnya? Putihnya, bingung lagi. Bingung lagi. Repot. Lebih baik pakai semua. Udah. Yang diatur air. Bahan basah udah masuk, baru kita mixing. Ini garam sama menteganya nanti? Kalau untuk garam, itu belakangan. Oh, belakangan. Kenapa? Kalau di awal kenapa dia? Kalau di awal nanti akan merusak si ragi. Merusak lagi? Iya. Oh, Dia akan mati. asin. Ya, karena ragi itu bakteri. Iya. Terkena garam dari laut, pasti dia akan mati. Jadi di akhir. Tapi kalau taruh di akhir, kenapa dia di akhir nggak mati itu? Oh, karena dia udah kecampur rata semua. Udah campur. Iya, yang penting nggak boleh ketemu langsung si ragi ini. Jangan di awal gitu ya. Iya. Nice. Oke. Oke, sekarang kita mixer di speed 1 ya. Speed 1. Oke, kalau bisa diaduk rata dulu seperti ini. Supaya dia nggak mental sana sini. Oke, saya jauh-jauh kalau gitu. Aman, gini. Aman ya. Oke, kita aduk rata dulu, baru kita di mixing speed 1. Oke. Oke, mau di off dulu, boleh nggak apa-apa. Sampai dia rata. Bentar. Tekniknya ini memutar ya, sampai dia itu rata.
Nah, kalau sudah menggumpal seperti ini, baru kita masukin garam. Baru kita cuma masukin jeda berapa garam. waktu doang ya? Sebenarnya sini nggak ada patokan menit. Tapi yang kita hafalin itu dari perubahan tekstur adonan. Oke. Dari dia belum menggumpal sampai menggumpal seperti ini aja, baru kita masukkan. Kalau kita menggunakan menit, ya patokan menit, itu beda mixer pasti beda lagi dari putarnya. Sama-sama di angka 1 tapi kan dari putarnya beda lagi. Kita ratakan dulu, baru kita mixing lagi. Ini ngomong behind the scene ya, jadi actually tadi mixernya udah disiapin, tapi pakainya yang apa tuh? Yang whisk. Yang whisk, harusnya spiral. Kang Dede nggak maunya pakai yang spiral. Emang bedanya apa? Apa akan terjadi kalau pakai yang whisk? Kalau yang whisk itu nanti teksturnya akan rusak. Teksturnya rusak? Iya, kalisnya itu dia, adonannya itu akan rusak. Nggak kalis? Nggak bakalan kalis, dia akan gampang sobek. Dan juga adonan itu nggak bakal seperti apa ya? Panas. Panas juga, bergerindil iya, pecah-pecah juga. Tuh, jadi sampai alatnya mau pakai apa juga itu mempengaruhi ya? Pengaruh banget. Oke, siap, langsung kita cek lagi nih. Kalau sudah seperti ini, baru kita masukin margarin. Oke, nggak perlu dicairin dulu margarinnya? Oh, nggak perlu dicairin. Kalau dicairin nanti dia akan hilang ya kandungan-kandungan dari asinnya atau aromanya. Bisa jadi aromanya nanti dia akan hilang. Jadi harus begini ya? Dia harus begini aja. Jadi dia juga udah lembek kok, nggak beku, nggak keras. Makanya margarin itu nggak boleh masukin atau disimpan kulkas. Kebanyakan disimpan kulkas. Padahal di luar aja ya? Iya, padahal suhu ruang aja, aman kok. Nggak perlu dimasukin kulkas. Oke, kita masukin margarinnya. Jadi buat teman-teman yang mau usaha bikin donat, cobain resep ini ya. Udah saya tes dan memang rasanya enak. Sekarang kita mixing lagi speed 1. Ini cara mixingnya atau cara megang si mixernya itu beda lagi. Dia itu harus maju mundur gerakannya. Maju mundur. Ya, udah nggak boleh muter lagi. Oke, gimana maju mundur tuh? Seperti ini. Oh gitu. Ya, harus seperti ini aja. Tadi tuh dia muter-muter gini, sekarang maju mundur. Iya, kalau sudah memadat si adonannya, kita harus maju mundur seperti ini. Oh iya, beda ya. Ini kayaknya karena bread improvernya juga kayaknya ya? Iya, nanti dia akan, dan juga teknik gerakan maju mundur ini supaya dia nanti akan mulus. Gampang banget, dia cuma 5 menit. Oke. Ya, setelah masukin margarin dia cuma 5 menit. Sekarang next speed 3. Oke, speed 3 ini sampai semuanya keangkat bagian bawahnya. Jadinya kayak adonan bakso ya, sekilas. Sekilas ya, tapi nanti dia akan lembut kok. Dia akan mulus. Ini belum lembut ya? Belum, ini dia itu harus permukaannya mulus semua. Oh, ini masih ada serat-seratnya? Masih ada seratnya, ini masih belum kalis. Berapa menit ini nanti? 3 menit. 3 menit. Apa kalau dia orang industrial gitu mungkin tempatnya gede, nggak mungkin pakai hand gini kan? Dia pakai planetary. Planetary? Itu atau nggak spiral. Nggak masalah? Nggak masalah, cuma beda dari angka speednya aja. Tapi nggak perlu digini-gini? Nggak perlu, cuma hand mixer aja, digerakinnya seperti ini. Oke, kalau hand mixer? Yap. Nah, yang butuh asisten berarti. Kalau hand mixer pasti begini nih. Kualitas hand mixer, tapi dia lebih cepat. Oh gitu. Dia lebih cepat karena digerakin dibanding planetary atau nggak spiral. Sampai dia hilang. Oke, cukup. Taunya dia udah bagus atau enggak tuh gimana maksudnya? Kalau dia itu udah bagus atau enggaknya nanti dia pas diangkat atau dia pas saat di mixing dia itu akan hilang bagian bawahnya. Hilang. Udah nggak nempel lagi. Oke, gitu. Oke, seperti ini ya. Dia sudah nggak lengket lagi. Baunya bau ini ya? Di wadahnya. Bau raginya ya, kecium ya? Oke, bau raginya ya? Apa saya salah ini? Coba. Oh, enggak, Deng. Ya bau roti lah, Iya, tepung bau gitu. adonan. Bau adonan. Iya. Oke, kalau ini kita siapin alas kerjanya. Lalu selanjutnya ini kita copotin dulu ya dari sini. Kalau dia elastis tuh gampang banget dia lepas dari si pengaduknya. Nah, gini aja tuh, lepas sendiri. Kalau dia itu adonannya hangat, dia pasti lengket banget. Kalau dia adonan nggak kalis, dia lengket banget.
Nah, dia langsung lepas kayak gini. Ini namanya elastis. Udah pasti kalis. Sekarang kita pindahkan si adonan ini untuk kita looping. Apa bahasanya looping? Ya, dipadatkan, dibulatkan. Oke. Apa yang harus... Pokoknya alas, terus kasih itu aja gitu ya, minyak ya? Alas diolesin dengan minyak aja sedikit aja. Dia ratakan seperti ini. Oke. Oh, dikit banget itu mah. Ya, karena dia udah nggak bakal lengket. Ini namanya proses looping. Tekniknya seperti ini. Kalau yang udah biasa, pakai teknik ini. Tapi kalau yang belum masih bisa ngelooping atau memadatkan seperti ini. Ya, dihimpit, digencet seperti ini, sampai dia oval, baru kita putar. Supaya dia munjung. Ini juga nanti untuk teknik ngerounding ya. Untuk ngerounding juga sama seperti ini. Seandainya kan adonannya kecil, ngerounding seperti ini. Anggap aja ini tangan kanan, ini kelingking yang nempel. Ya. Kalau untuk tangan kiri ini jempol yang nempel. Jadi seperti ini. Kalau untuk ngerounding, tekniknya seperti ini sama tuh. Anggap aja ini kelingking, ini jempol. Nah, seperti ini dia mutarnya. Ngerounding itu, bagian atas tetap di atas, bagian bawah tetap di bawah. Nggak boleh kecampur aduk. Kalau kecampur aduk, nanti dia akan pecah. Makanya nggak boleh. Oke, sudah. Setelah ini, kita kan mau bagi-bagi adonannya atau timbang-timbang. Supaya dia tidak kering, colek aja minyak, lalu kita tepuk-tepuk di sini. Nggak boleh pakai margarin, karena margarin itu nggak lembab, dia kering. Sebanyak apapun margarin dia nggak bakal jadi kayak lotion di sini ya, untuk melindungi si kulit ini agar tidak kering. Oke. Setelah ini kita timbang. Ini udah ada bubble-bubble-nya gini nih. Justru ini bagus kalau ada bubble-nya. Nah, untung Akang nanya nih, kenapa ada bubble-nya seperti ini? Ini menandakan kita itu nggak lupa masukin ragi. Oke. Atau si ragi ini rusak, dia tidak ada bubble. Kenapa dia ada bubble di sini? Si bubble ini kan dia terjaga atau tersimpan oleh si adonan nih Kak. Adonan seperti ini tuh selaput window pane. Iya. Yang kalau kita bentangkan jadi tipis kan? Nah ini dia. Dia itu kalau dia si udara ini langsung pecah atau hilang, otomatis rapuh window pane-nya. Karena dia ada window pane, terlindungin, si udaranya dia nggak bakal hilang. Kenapa harus dibanting seperti ini? Harusnya dibanting ya. Harus dibanting seperti ini. Supaya gaya tekan dari atas menekan ke bawah, itu udara yang di dalam adonan itu akan hilang. Dia akan hilang, nanti dia akan timbulnya di sini. Terjaga. Di atas itu. Iya. Nanti dia akan terkunci di sini. Nggak bakal langsung hilang dia. Oke. Otomatis ini adonan kalis sebenarnya. Menarik. Bukannya gagal, malah bagus. Menandakan ada raginya. Sekarang kita timbang adonannya. Kita pakai 40 gram. 40 gram. Oke. Dan juga di sini kebanyakan ada ngambilnya gini. Tarik ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh, harus dipotong. Harus pakai scraper. Harus pakai pemotongnya. Tek. Lihat bekasnya. Biar apa? Supaya tidak merusak si adonan. Kebanyakan langsung ditarik nih. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena apa? Lihat, bekas potongannya itu dia mulus lagi. Benar. Coba kalau kita bagi dua ya. Coba. Oh, lihat beda. teksturnya. Ini yang bikin donat kita nyerap minyak. Udah pasti. Karena merusak si teksturnya. Nggak boleh ngasal. Pakai scraper. Pakai alat. Harus pakai, ya di cutting lah. Nah ini kalau udah ditarik-tarik gini, tinggal dimasukin lagi, diaduk lagi apa gimana? Kalau ini sebenarnya masih bisa dipakai lagi sih. Bisa. Kalau yang tricky itu pas saat dia ditarik, nanti ngeroundingnya ngasal. Oh, harus di rounding lagi. Nanti dia akan pecah di sini, timbulnya. Karena serat yang tadi yang rusak. Oke. Jadi bergerindil. Kita timbang 35 gram dulu. Oke. Kalau saya mau bikin donat monster ceritanya, 100 gram. Gede banget gitu. Bisa nggak? Pancinya ada nggak? Oh, pancinya. Tapi kalau ada pancinya ada, bisa? Masalah bisanya, ya bisa. Cuma nanti pas saat goreng, minyaknya akan terciprat nggak nih ke kita. Pas saat tuang si adonannya. Bahaya banget. Minyak panasnya itu. Nggak boleh lebih dari 2 gram ya. Jadi harus sama rata semua, 40. Selisihnya ya? Ya, 2 gram itu pengaruh banget nanti.
pengaruh ke besarnya. 2 gram tuh segini. Dia akan berbeda nanti besarnya. Makanya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Saya melihat dengan penuh hikmat. Satisfying gitu kayaknya. Ya, kalau adonan megangnya enak banget ya kalau udah elastis ya. Iya, tapi kalau sih. adonan hangat, aduh, gimana ya, nunggu rounding, nunggu nimbang, dia pasti ngembang duluan. Makanya adonan itu nggak boleh hangat. Adonan hangat itu pasti dia over mixing. Oke, ini sisanya. Ini bisa, kalau seandainya sisanya seperti ini bisa disimpan. Simpan di kulkas. Oh, berapa lama? Bisa 2 hari aja. 2 hari. Lebih dari 2 hari atau besok nih bisa pakai. Lebih dari 2 hari dia akan, warnanya itu akan nggak fresh lagi. Dia akan menghitam. Jelek nanti. Dan juga dia akan berbau. Jadi dibuang aja? Bisa ngadon lagi. Setelah ini, seandainya kan mau ngadon lagi, campur. Atau yaudah ini nggak apa-apa yang kecil sedikit, anak bawang gitu. Oh, nggak usah nanti. Nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Jangan nanti. Nggak cakep? Iya. Oh gitu. Tapi kalau nggak mentingin cakep buat di rumah misalkan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, karena ini buat jualan ceritanya. Pengetesan minyak juga nggak apa-apa, boleh. Boleh. Untuk pengetesan minyak. Oke, sekarang waktunya kita ngeronding. Ini gimana? Tata caranya, pas saat ditimbang, itu disusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus tersusun seperti ini. Harus berurutan. Kalau dia ngacak, otomatis nanti efeknya itu, si donat ini pas saat goreng, besar kecil. Padahal duanya sama semua. Urutannya juga ngaruh ya? Ngaruh. Karena gini, kalau oke acak. Kalau kita ambil ini, dia udah ngembang duluan. Pas saat di rounding, dia nanti ini yang lebih padat, ini udah banyak udara duluan. Otomatis yang ini padat, nah yang ini nanti dia akan kopong dalamnya. Karena udara udah banyak di sini. Efeknya besar kecil nanti si donatnya ini. Kita ambil yang pertama. Pertama kali dia itu ditimbang, pertama kali dia rounding. Pertama kali dia rounding, nanti pertama kali juga dia dicetak. Cara rounding seperti ini. Nah, harus mulus. Harus mulus seperti ini. Sama kayak tadi, adonan yang di looping. Nah, seperti ini. Looping seperti ini kan tadi. Nah, sekarang kita rounding seperti ini sama. Bagian atas tetap di atas, bagian bawah tetap di bawah. Jadi dia nggak beruntusan atau dia pecah. Baru nanti kita susun di box donat. Box donat? Iya. Khusus untuk resting aja. Oh ya, harus ditutup gitu ya? Harus ditutup. Kenapa kalau harus ditutup? Ini ditutup pakai kain nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jadi gini. Oh, ini ada kain lap ya? Iya. Oke. Seandainya kan di sini ada percikan air. Oke, percikan air. Kalau kita tutup menggunakan lap, percikan air ini akan hilang atau enggak? Iya, pastinya. Pasti diserapkan oleh si kain lap ini. Betul. Begitu pula kelembapan si adonan ini. Jadi kering kalau ya? kita tutup, nanti dia akan kering. Makanya kalau kering, nanti pas saat kita cetak, dia kan dipaksa untuk melebar. Sesuai dengan volume si cetakannya. Pas saat dia ditekan, seperti ini, dia akan pecah. Karena si kulitnya ini udah kering. Makanya dia harus lembab. Pakai box. Jadi maksud tuh box yang kayak begini? Iya. Ini sih ketinggian ya. Tadi karena aku bawa barang, jadi ambilnya yang ini. Tapi ada yang emang lebih kecil ada sih. Yang segini. Ya. Khusus segini ya. Oke. Supaya apa? Supaya gini. Kalau seandainya kan nih, boxnya segini ya. Supaya donat itu nggak nempel bagian atasnya. Tutup atasnya. Iya, seperti ini. Dia jauh tinggi. Supaya dia kalau ditiban atau ditutup menggunakan plastik atau kain lap seperti ini, pas saat dia resting 15 menit, dia itu akan mekar. Kalau dia itu di atasnya ada penghalang, apalagi berat seperti ini, nanti dia ngembangnya itu nggak maksimal ke atas ya, nanti malah melebar ke samping. Ini simpanan nanti di mana? Suhu ruang atau di kulkas atau di freezer? Suhu ruang aja. Suhu ruang berapa lama? 15 menit. Hanya 15 menit? Hanya 15 menit. Hanya untuk dia melenturkan aja. Karena kalau dia langsung proses, dia masih padat nih. Dipaksa untuk ini, dia akan pecah. Kita timer, pokoknya harus 15 menit ya? Ya. Kalau lupa, sejam, gimana? Dia tinggal ngobrol kayaknya itu. Iya, ini kayak kita gini nih ngobrol nih. Karena itu patokannya cuma melihat di jam. Di jam? Enggak, misal kalau sampai sejam, itu apa yang terjadi sama adonan? Oh, kalau seandainya kan dia sejam ya, atau lebih dari 15 menit deh. Iya. Nggak usah jam lama-lama sampai 1 jam. 20 menit, atau 25 menit, atau 30 menit lah. Nanti dia akan besar dan ngembang melebihi si cetakan. Kirain cuman ya udah by feeling aja gitu. Jadi beda cetakan, beda juga karakternya nanti. Nanti aku bahas nanti pas saat cetak. Seru. Oke,
Kalau seandainya kan dia itu 20 menit deh, nggak usah lama-lama. Nggak usah sampai 1 jam. 20 menit, dia akan lebih dari si atasnya cetakan ini. Pas saat dia ditekan, dia akan melebihi si cetakan ini. Akan keluar-keluar. Jadi si adonan ini akan berkuping. Pinggirannya. Ini cetakan bikin atau jual atau gimana? Dia homemade ya. Dia produksi rumahan. Jarang ditemu di toko-toko bahan kue. Karena gitu online dia. Beli online. Tapi ini bisa dibeli ya? Bisa dibeli, ada. Oke, atau bisa beli di Kabita mungkin? Terserah sih, kalau mau di aku boleh. Oh ya di udah, luar boleh. rezeki jangan ditolak. Oke, jadi nggak boleh lebih dari 15 menit. Fungsinya hanya untuk melenturkan aja. Oke, kita rounding dulu semuanya deh. Supaya nggak kering si adonan ini. Oke, bagi yang belum bisa rounding 2 tangan, belajar 2 tangan. Ya, biar cepet lah ya. Ya, biar cepet supaya ya ini. Kalau ada itu tuh alat yang dimasukin dia muter-muter-muter keluar langsung bulet, itu boleh nggak pakai alat begitu? Oh, kalau itu nggak boleh. Karena beda. Kalau itu kan pakai mesin ya? Iya, mesin. Nanti dia akan mutar nih. Jadi otomatis si adonan ini akan pecah atau bergerindil. Kenapa kita harus pakai tangan manual seperti ini? Diatur. Supaya apa? Supaya nih kita merasakan bagian atas tetap di atas, bagian bawah tetap di bawah. Nanti dia akan mulus. Gitu, oke. Ada alatnya sebenarnya, yaitu dough divider. Ada. Dari press press itu dulu, kan, baru nanti kita dia goyang nanti ya. sendiri. Oke, itu namanya kalau ada yang pemotong aja, pembagi adonan aja, ada yang langsung di rounding. Oke. Aku sempat punya tuh mesinnya, Ya. tapi aku balikin gara-gara dia nempel adonannya. Nggak cocok buat di pita bread. Oh iya. Karena aku spesifik sih bikin rotinya itu. Tapi kalau untuk donat gimana? Itu oke, bagus. Oke, nggak apa-apa, bisa kalau ya? untuk Oh. roti-roti atau bread yang biasa boleh. Oke. Oh, udah pernah beli itu ya? Iya, Udah pernah pakai itu. dibalikin. Ya karena adonannya ya. Kan Nggak nempel, cocok. nggak cocok. Walaupun terigu sebanyak apapun tetap aja dia. Nggak bisa, nggak butuh terigu soalnya nggak boleh. Oil nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi kayak emang lebih tricky lah. Akhirnya jadinya kita punya, kita bikin papan kayak dari papan triplek banyak banget. Jadi nanti tetap itunya manual, tapi habis itu restingnya di papan kayu triplek yang banyak itu ditumpuk gitu. Oke, kita rounding dulu ya, lanjutin rounding dulu. Cepat ya, nggak lama ya. Kalau yang udah biasa pasti cepat, bentaran dong. Aku mau cobain dong. Boleh? Ini gimana? Jarinya gimana? Kelingking. Kelingking. Oke, kelingking nempel, Nempel. jempol pun nempel. Jempol nempel gini? Ya, jadi berbentuk huruf C seperti ini. Nah. Oh, kebuka. Ya, kebuka. Oh, nggak nutup. Nggak nutup. Kebuka gini aja? Iya. Ya, aku ambil nih ya. Oke. Nah, gini aja. Ya, gitu aja. Kok kayaknya bawahnya nggak ini ya? Nggak bisa nih. Ya, bawahnya kayak keluar gitu loh, nggak masuk ya? Itu Oh, nggak kenapa? masuk. Nah, oke. Kalau kayak gitu, Hah? kulit adonannya kering. Kulit adonannya kering. Jadi licin. Nah, terus gimana nih? Nah, oke. Jadi dipadatin aja. Dibantu kayak gini. Aku oh gini. Ya, bantu Masuk gini. gini dulu. Hah? Taruh, baru rounding. Pasti dia muter. Masuk gini, Oke. terus aku gini. Kayaknya Masih belum? kayaknya much better ya. Apa? Emang kalau amatir begini kan? Ah, ini udah biasa kalau itu rounding bisa. Gini, kurang. Oke. Masih kurang. Masih kurang. Dia harus Terus apa sih? Tuh, ini bawahnya begini jelek ya? di sini dia harus seperti pusar bagian tengahnya. Kalau kayak gini nggak padat. Masuk, gini. Ya. Contoh adonan seperti ini. Kita tengah, tengah terus, tengah terus, tengah terus. Dia akan berbentuk pusar di sini nanti. Nah, seperti ini. Coba kalau gini. Nanti akan berbentuk pusar seperti ini. Otomatis dia akan di tengah. Oke, segini gimana? Masih kurang. Masih kurang. Kalau seperti ini, yang bagus nanti gimana sih? pas saat dia goreng, Hah? dia akan miring. Miring. Ya, karena dia nggak sesuai porosnya. Nggak, bentar. Ini tuh nempel, ininya nutup atau kebuka? Kebuka. Oke. Tuh. Gini.
Sama seperti ini. Nah, anggap aja ini klik. Aduh. Oke, ini anggap aja kelingking. Ini kelingking. Ya, yang ini jempol. Ya, seperti ini. Nah, Kebanyakan aksesoris gua. Simpen dulu. sebenarnya nggak boleh ya kalau Iya, nggak boleh. Nah, ini kayaknya oke nih. Enggak ya? aku cek dulu. Ini masih. Enggak. Oke, saudara, kalau gitu kita mengakui saja memang bukan bidangnya. Taruh sini. Oke, cukup. Baru kita tutup. Kita tutup. Saya bantu nutup aja dan doa. Semoga berhasil. Kita resting 15 menit aja. Nggak boleh lebih dari itu. Oke, selanjutnya kita ngapain lagi? Oke, sekarang sudah resting 15 menit. Kita 15 menit. tahap cetak. Cetak. Oke, tadi kita udah sempat bahas ya soal cetakan ini Cetakan bisa ya. dibeli Oke, bikin cetakan sendiri. juga ada 2 kategori nih. Oke, gimana? Kalau untuk hasil donatnya itu tinggi seperti ini, harus pakai cetakan kayu seperti ini. Oke. Karena pinggirannya itu nggak ada yang kebuang. Pinggiran nggak ada yang kebuang. Kalau untuk bikin donat yang standar yang kayak Jeko itu, ya dia kan lebar, lebih lebar. Beda lagi cetakannya. Oh, beda lagi. Yang sudah ada pelubangnya. Oh, nanti kalau ada fotonya boleh minta kita taruh di video ya. Dia itu yang sudah ada pelubangnya di tengahnya itu. Nanti yang pinggirannya akan di-cutting. Kalau cetakan kayu seperti ini, namanya itu tekniknya tanpa degasing. Degasing itu dipipihkan dulu. Oke. Dipipihkan supaya anginnya itu keluar. Kalau ini, dia langsung tekan di sini. Namanya tanpa degasing. Kalau degasing, dipipihkan dulu di luar cetakan. Supaya dia melebar, itu tekniknya untuk yang sudah ada pelubangnya. Kalau aku zaman dulu tuh sama ibu tuh suka ini pakai terus pakai gelasnya dibolong-bolongin gitu. Oh, kalau kayak gitu nanti nggak sama rata. Iya kan buat di rumah, bukan buat jualan. Jadi nggak seragam dia. Iya, pakai gelas aja udah gitu. Yang besar ada yang kecil nanti hasilnya. Terus ini dikeluarin atau gimana? Oke. Keluarin ya. Satu persatu aja, nggak boleh semua. Oke, satu-satu. Oke. Yang pertama kali tadi di rounding, pertama pula cetak. Seperti ini. Dikasih tepung. Ya, ini udah kita siapin. Terigunya itu harus menggunakan yang prodang, nggak boleh yang protein. Oke, protein sedang. Oke. Maaf, ini aku tutup dulu ya. Harus ditutup. Ya, nggak boleh kering. Nggak boleh. Resting makanya nggak boleh kering. Sip. Kalau kering dia pasti pecah. Kita sudah tutup. Oke. Di sini kita balurin dengan terigu. Harus menggunakan prodang. Kenapa nggak boleh protein? Karena kalau protein kandungan airnya sedikit, nanti dia nggak rekat di sini, dia gampang hilang. Kalau terkena udara, Oke. dia akan botak. Apa? Botak? Iya, nanti dia akan hilang, dia akan botak sendirinya. Oh. Jadi otomatis udara langsung kena si kulit. Oke. Kenapa ini perlu prodang? Kandungan airnya banyak, otomatis dia akan lembab di sini. Di si permukaan kulitnya. Jadi tetap aman, dia tetap lembab. Cuma dalam keadaan terbuka seperti ini. Saya mau tanya, kan kalau orang apa tadi sebutnya apa? Chef atau apa nih kalau bekerja di dunia pastry seperti ini? Baker ya kalau. Baker ya? Oke, nah seorang baker itu kalau kayak aku udah pasti nggak boleh pakai cincin, jam tangan tuh udah nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, selain itu perkara kuku nih, itu kukunya tuh boleh nggak sih panjang? Nggak atau boleh panjang juga. kalau nggak kan bisa bolong ke cubit gitu kali ya? Kumannya nanti ya. Kuman, itu dia. benar. Jadi Nanti nggak kuman boleh masih nempel kuku itu. harus Kukunya harus potong dipotong, terus. harus pendek. Kalau bulu nih, misalkan aku kemarin berbulu nih, itu apa? Harus digunting? Harus juga. Waduh, ngeri juga. Iya. Gue nggak cocok jadi baker kalau gitu. Resign Kayaknya langsung. juga kalau di bakery itu kita paling pakai harnet juga nih rambut nih, nggak boleh nih. Dia pakai harnet, pakai ada pakai topi koki juga ada ya. Iya. Jadi langsung semua. Tutup ya. Harus ketutup semua. Kayak kuku, bulu-bulu, Nggak boleh, aksesoris, nanti dia cincin, jangan ya. Nggak boleh nanti customer menemukan ada kok ada rambut ya kecil itu, makanya nggak boleh. Kalau rambut dia protes, tapi kalau ada cincin, wah dia senang mungkin kayaknya. Untung ya. Untung ya. Oke. Sekarang kita cetak. Nah ini namanya tanpa degasing. Oke, yang namanya tanpa degasing dia langsung di sini.
langsung dicetakannya. Ditekan-tekan aja gitu? Tekan-tekan aja Tekannya seberapa kencang? Sampai dia memenuhi aja. Oh, nggak yang sampai kan pakai hidrolik kalau perlu. Oh, kalau dia terlalu kuat, dia akan keluar dari si bawahnya ini. Dari bawah. Pertama itu, kadang juga kalau yang cetakannya sudah ada alasnya ya, nggak bolong seperti ini, nanti dia akan keluar dari atas. Oh, benar. Kalau terlalu kuat, yang penting dia itu sampai penuh. Oke. Nah, seperti ini Gitu aja. aja udah? Nah, udah cukup. Oh, gitu. Kalau mau tinggi lagi, oh, digituin lagi. nah, diputar lagi seperti ini, nanti dia akan tinggi. Oh, nangkap. Nah, sekarang teknik degasing nih. Degasing itu dipipihkan dulu di luar cetakan. Seperti ini. Waduh. Ini namanya degasing. Aha. Degasing itu dipipihkan, Habis itu? baru dicetak. Kan tapi udah kelebaran nih. Nggak apa-apa, ini buat contoh. Oh, buat contoh. Oke. Oke, makanya kenapa untuk cetakan ini itu nggak boleh degasing. Kenapa? Bedanya seperti ini. Oke, degasing itu benar-benar dihilangkan si udaranya seperti ini. Udah lebar, masukin sini. Lebih. Lebih, betul. Dia pasti akan lebih. Terus? Oke, kita rapiin lah seandainya. Kita rapiin seperti ini. Iya. Dia akan apa? Kerut. Oh iya, udah jadiin Makanya nggak boleh. itu tuh ya tuh, tua. Nggak boleh. Teknik degasing itu hanya untuk cetakan yang plus pelubang itu. Yang kepotong pinggirannya. Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak. Oke. Tanpa degasing. Ini wajib. Beda cetakan, beda pula karakter donatnya. Beda cetakan, beda pula tekniknya. Wah, seru banget ya. Oke, ini nggak boleh. Nanti berkerut. Beda sama yang langsung. Oke, aku ambil. Ini contoh. Oke ya, ini yang tanpa degasing. Nanti dia hasilnya seperti ini, bulatnya. Jadi oke, seragam, cakep. Kalau degasing, otomatis nanti dia akan tebal sebelah. Iya, benar. Karena tadi yang pas kita rapihkan itu. Beda itu ya. Makanya nggak boleh. Tricky banget. Ini ngomong-ngomong dunia perdonatan dan apa namanya, kursus dan ya donat lah ya mungkin ya. Ini ada apa sih yang kira-kira mungkin para viewers nggak tahu gitu? Oke, di luar sana banyak banget ya yang klaim-klaim teknik nih. Teknik cetak, teknik mixing, itu banyak klaim. Apa klaim apa maksudnya? Punya dia loh, ini ciri khas dia, nggak boleh ada yang niru, nggak boleh ada yang samain. Nggak boleh ada yang niru. Ya, nggak boleh ada yang niru, nggak boleh disamain. Toppingan juga ada yang klaim. Sedangkan aku kenapa share seperti ini? Ini untuk inspirasi. Untuk mencontoh, ini lagi begini, seperti ini, hasilnya seperti ini, harusnya begini. Itu kan ilmu juga buat kita share atau kita bagikan lah yang belum tahu. Jadi nggak ada tuh kayak semacam, ini punya aku ya, jangan ada yang niru. Jadi nggak bisa, atau di hak patennya itu nggak bisa. Ini apanya? Resepnya kah? Tekniknya, toppingnya, atau apanya? Teknik, topping, dan juga cara cetak seperti ini. Jadi kalau ada yang klaim, aku nggak boleh pakai cetakan ini gitu? Oh nggak bisa, nggak ada hak patennya. Hak patennya? Hak paten itu paling resep. Paling resep atau kayak semacam logo. Nah itu bisa kita hakin. Dan setahu aku kalau even resep pun kan juga ya tekniknya kan, cara membuatnya kan gimana? Masa menggoreng nggak boleh ya gitu kan, bingung gitu. Sama kan, cara goreng ya biasa gitu cara goreng. Kan. Nggak mungkin ada yang hak. Itu nggak boleh ya teknik goreng aku seperti itu nggak boleh yang diniru. Ini nggak bisa. Pancinya aku misalkan. Kecuali dia mematenkan desain panci tersebut misal. Iya, kecuali dia mematenkan khusus ya punya dia, nggak boleh ada lagi. Ya udah kak, dia juga nggak boleh jual itu panci. Pegangin aja, simpen aja di rumah sendiri. Kalau nggak mau dijual, nanti sama ntar diomelin. Menarik. Sip, lanjut. Sekarang kita terus cetak. nanti ini kalau udah simpannya di mana? Kalau sudah seperti ini, nah kita pakai tatakan. Oh, kenapa tuh? Ini wajib pakai tatakan. Kenapa? Supaya pas saat ngadon, seandainya nih nggak pakai tatakan, pas saat proofing sudah maksimal, mau goreng, ini diangkat, dipegang. Otomatis dia akan berubah, akan kempes, akan penyok, atau dia tidak bulat lagi. Contoh kita ambil seperti ini. Nanti dia akan berbentuk ya. Berubah.
nggak bulat lagi. Oke. Makanya kita menggunakan tatakan. Kita ayaki dulu. Oke, kita ayakin seperti ini, Kak. Harus pakai ayakan ya. Beda nih. Iya. Kebanyakan orang ditabur ya. Pakai tangan. Bedanya sama apa? gitu ya. Ya, udah pasti. Iya. Titik-titik Nah, gitulah. Betul. beda. Kita ratain. Banyak kan diratain seperti ini. Ya sama aja susah. Sama aja susah, malah dia yang ada botak nih tengahnya. Betul. Kenapa harus diayak? Contoh gini. Taruh. Oke. Proofing, pas saat proofing dia akan mengembang. Melebihi diameter 6 ini. Otomatis pas saat dia mekar seperti ini, nanti dia akan duduknya itu di atas terigu. Makanya nggak boleh di tengah. Contoh di tengah. Kita taruh adonan seperti ini. Nanti pas saat dia mekar, nanti dia duduknya itu nggak di atas terigu. Nggak ada. Otomatis pas saat digoreng, dia itu akan lengket. Kalau lengket, dia itu akan jatuhnya lama. Kalau jatuhnya lama, itu adonan ketarik. Kalau adonan itu ketarik, dia akan sobek. Kalau sobek, dia akan bolong. Berarti apa namanya? Ini dia akan mekar sampai gede gini. Iya, 2 kali lipat dari ini. Selama proses proofing ini. Iya, selama proses proofing ini, otomatis dia akan duduknya itu di atas si terigu nih. Oke. Oke, karena diayak. Jadi dia rata. Proofingnya berapa lama? 1 jam 30 menit. Kalau saya iseng mau 6 jam akan terjadi? Dia overproofing dan dia akan bau ragi, bau asam. Bau asam. Iya. 6 jam itu. Pertama itu, kedua dia akan amblas. Turun lagi Langsung ya? turun dia pas saat digoreng. Raginya udah selesai. Jangankan pas goreng ya, pas diangkat aja dia akan kempes. Ada pergerakan seperti ini. Iya. Dia akan kempes. Berarti 1,5 jam adalah yang ideal. 1,5 jam itu ideal. Oke. Sekarang proses cetak udah. Sip. Oke, kita Saya bisa bantu apa kira-kira? Nggak perlu, biar aku aja. Oke, berarti aku menghilang. Efek Naruto. Silakan. Oke guys, jadi kita akan menunggu selama 1,5 jam. Tadi kita mau skip part ini, cuman nggak bisa nih kan bantat, jadi kita harus menunggu 1,5 jam. Betul. Ya, sampai ketemu 1,5 jam selanjutnya. Akhirnya setelah penantian panjang, setelah 1,5 tahun kemudian gitu ya. Tapi sebenarnya belum 1,5 jam ya. 1,5 jam masih kurang sih ini. Masih kurang masih ya? kurang Oke. proofingnya ini. Jadi intinya proofing ini dia nunggu untuk ngembang ya. Iya. Cuman karena kita waktunya terbatas, jadi kita akan tergesa-gesa sedikit. Ya, tapi harus harusnya cepatin. Sebenarnya masih belum nunggu nih. ya. Belum maksimal proofingnya. Belum maksimal ya. Gimana caranya? Nah, tahunya gimana? Oke, seperti ini. Nah, inilah fungsinya untuk tatakan donat. Kalau kita pegang itu bukan si adonannya, tapi si tatakannya. Oke. Kalau adonannya kita pegang, proofing sudah maksimal, dia akan kempes. Rentan banget kempes karena dia sudah benar-benar ngembang. Oke. Oke, ini pegang seperti ini. Kalau dia dirasa dia itu ringan, itu udah maksimal proofing. Ini masih berat. Ini masih berat sebenarnya. Emang beratnya akan turun gitu dia? Dia akan tenggelam setengah badan. Yang tadi aku jelasin. Tenggelam setengah badan. Dia akan tenggelam semua. Karena dia berat. Jadi ini tapi nggak apa-apa ya? Tapi nggak apa-apa, masih aman. Oh, oke. Digoyanginnya sedikit, dia kayak jelly. Nah, kayak gini. Gemoy gitu ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong, kita ngomongin donat. Tapi ini nggak ada bolong di tengahnya. Jadi sebenarnya ini apa? Oh iya, tadi juga aku lupa ya, nggak aku lubangin. Kalau seperti ini jatuhnya jadi bomboloni. Jadi bomboloni. Jadi bomboloni. Terus kalau mau ngisi tengahnya itu gimana? Nanti kalau sudah setelah matang, sudah dingin, baru kita tusuk menggunakan sumpit atau besi lagi untuk dimasukin. Langsung diisi? Iya. Nggak perlu ada yang dikorek-korek gitu isinya? Oh enggak. Langsung perlu. tusuk aja? Langsung tusuk aja. Oke, ini udah panas belum kira-kira? Cara pengecekannya seperti ini. Kita pakai sumpit yang kayu ya. Tusuk sampai dasar. Nanti dia akan berbuih seperti ini. Oke. Tandanya udah pas. Udah pas? Nih minyaknya. Udah panas. Berarti ini udah bisa nih. Ini udah bisa goreng. Oke, gimana selanjutnya? Oke. Pas goreng, itu nggak boleh ngacak ya yang tadi. Urutannya? Pas kita timbang, rounding, yang awal pertama kali timbang, pertama kali pula di rounding. Awal yang pertama tadi rounding, awal juga yang dicetak. Awal cetak, awal juga proofing, dan juga awal juga yang digoreng. Perlu ini nggak, pakai cek suhu gitu? Oh nggak perlu.
gitu aja pakai tusukan. Kalau yang punya, kalau yang nggak punya, ya kayak gitu aja. Kalau punya, ini di suhu berapa nih? 160. 160 Ya. derajat Celcius. Iya. Oke, kita tes satu dulu untuk tes minyak karena dia kan belum benar-benar apa ya, penggorengan pertama itu benar-benar tricky banget. Oke. Untuk tingkat kematangannya. Jadi jangan langsung semua atau 3 atau 5 gitu. Nggak boleh, nanti ambles semua. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Oke. Ini untuk pengetesan minyak pertama. Oke. Caranya, goreng itu harus bagian atas dulu, permukaan atas. Nggak boleh bawah. Kalau bawah, nanti dia nggak mekar. Dia akan mengecil. Oke. Oke. Sekarang kita tuang. Oke. Dibalik gitu ya? Ya, dibalik seperti itu. Tadi teman-teman lihat gitu ya, dia dibalik gitu ya? Nggak dituang gitu ya? Nggak dituang. Jadi yang goreng pertama itu harus permukaan atasnya dulu. Nggak boleh bawah. Karena apa? Karena kalau bagian bawah itu yang basah. Oh, okay. Nggak boleh. Mesti yang kering dulu. Suhu segini normal? Apa emang kurang? Suhu segini pas. Pas ya? Oh emang nggak terlalu yang kenceng apa sih? Panas banget gitu nggak ya? perlu, nggak boleh pakai api besar. Harus segini? Harus kecil. Sedang cenderung ke kecil. Oke. Ini ngomong-ngomong kalau satu goreng, maksudnya satu kali minyak seperti ini tuh bisa berapa kali pakai? Berapa kali pakai gitu kali atau ya? Berapa kali produksi lah ya? 3 kali. 3 kali? Nah, nanti dia ada endapan terigu sini. Kalau dirasa si terigunya itu sudah mulai gosong, kita kuras. Disaring aja gitu? Iya, kita saring. Pakai saringan yang tipis-tipis, yang kecil-kecil. Makanya di sini aku menggunakan minyak kemasan. Kenapa aku pakai minyak kemasan? Supaya pas saat dingin, si minyak ini masih bisa dikuras. Kalau kita menggunakan minyak padat, itu nanti dia sudah padat duluan, susah dikurasnya. Kalau pakai minyak kelapa boleh nggak? Boleh, malah lebih bagus. Lebih bagus ya? Lebih bagus. Cuma, baik lagi, harga jual. Oh iya, minyak kelapa kan mahal ya. Kayak Barco gitu kan mahal. Oke. Ini berapa lama sih nunggu kayak begini? Pancinya, penggorengannya, itu yang tebal atau yang tipis. Ini kan tebal nih. Iya. Nggak ada patokan menit sih sebenarnya sini. By feeling? By feeling. Gimana caranya ngeceknya? Ini, diangkat sedikit. Oh iya, itu udah coklat tapi tuh? Iya, tapi ini belum. Belum? Belum. Oh, terus Ini tahu masih gimana? agak Ntar kuning. jadi hitam malah? Nggak. Nggak akan Kayak ya? segini, nggak akan. Oke. Ini sebenarnya masih setengah ngembang ya, makanya dia tenggelam setengah badan. Harusnya? Harusnya tadi dia tuh kurang proofing ya. Nggak, maksudnya kalau dia nggak, kalau bagus tuh dia Mengapung. Di atas ngapung minyak. banget? Iya. Oke, gitu. Sama kayak kita bikin. Aku ngiranya aja nih kayak udah tenggelam. Oh ya, dia setengah ya. Nih setengah badan. Oke, kita balik ya. Ini setengah badan. Makanya weatheringnya kecil. Oke. Nah, ini dia. Ini coklat segini udah benar? Udah waktunya ngebalik? Udah. Ini tenggelam setengah badan. Karena proofing belum maksimal. Seperti kita kimia ngegoreng kerupuk. Kalau beli kerupuk mentah, pengeringan yang nggak maksimal, mekar atau bantat. Nggak tahu, aku hampir nggak pernah goreng kerupuk sih. Pasti dibantat kalau dia pengeringan yang nggak maksimal. Tapi kalau pengeringan maksimal, dia tuh langsung mekar dan dia mengapung di atas minyak. Oh, maksudnya gitu. Sama seperti ini. Aku notice dia kayak miring ya, nggak bener-bener apa sih, rata gitu loh. Oke, itu karena tadi. Karena apa? Aku bilang proofing belum maksimal, nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini udah. Ini maaf ya guys, ini karena apa? Kita ngejar waktu. Ngejar waktu gitu. Nah terus mau ngejar tengahnya tuh gimana? Nggak dibalik aja gitu? Nggak bisa ya dia ya? Nggak akan bisa? Justru tengahnya putih maksudnya? Iya. Oke, ini matang. Ini matang ya? Ini matang. Bukan mentah ya? Bukan mentah. Oke, nanti kita akan coba. Oke, emang ini karakter donat weathering. Weathering. Seperti ini. Nggak perlu dihentak. Oke, ini kenapa miring? Yang tadi aku bilang ini masih underproofing. Masih underproof. Jadinya seperti ini ya? Makanya seperti ini. Nah, dia akan miring. Iya benar. Underproofing, faktor pengaruh. Kalau proofing udah maksimal, tapi tetap miring, roundingan. Roundingan ya? Masalah ini kayaknya roundingan aku bikin mungkin kayak tadi ya. Yang gagal itu. Oke. Oke, kita goreng lagi. Dibalik ya? Oke. Dia tenggelam setengah badan. Langsung semua nih ya? Ini tenggelam setengah badan karena proofing belum maksimal. Oke, kalau sudah dimasukin, ini kita putar dikit. Kenapa tuh dia putar-putar gitu? Kalau nggak diputar, contoh nggak diputar, nanti sebelah sini dia akan belang. Ini putih, ini coklat.
Oh gitu. Makanya harus diputar segini. Dikit aja. Hmm. Ada tekniknya. Goreng donat juga. Gimana tekniknya? Ya seperti ini. Ini Harus diperhatiin baik-baik banget. Panci nggak boleh pakai teflon. Panci nggak boleh pakai teflon. Oke, harus yang penggorengan biasa dan juga dia cekung ke bawah. Aha. Karena kalau pakai teflon, dia itu hanya melebar aja dan juga pemakaian minyak sedikit. Oke, sorry sebentar. Teflon ini kan definisi yang aku tahu itu kan yang kayak teval gitu loh, yang ada coating anti lengketnya itu loh. Iya, betul. Jadi nggak boleh pakai yang seperti itu? Nggak boleh seperti itu. Oke. Apalagi yang dia itu melebar aja. Harusnya yang cekung ke bawah. Oh, karena buat ngegoreng gitu Ya, kan. supaya dia tinggi. Intinya tinggi, nggak boleh nyentuh bawahnya. Nggak boleh terlalu dekat dengan dasar atau permukaan wajan. Nggak boleh. Nanti dia akan gosong di sini tengahnya. Karena dia menyentuh Ini cepet juga ya ternyata ya gorengnya ya? apinya. Apinya kegedean? Apinya kebesaran. Oh, padahal aku kira ini Dia udah harus kecil banget. udah ini banget ya. Ini mau dikecilin lagi atau gimana? Kecilin lagi? Enggak, kayaknya dimatiin dulu. Matiin aja? Oh, malah dimatiin ya. Kita tadi emang agak kelamaan sih ya. Kok sekilas kayak mirip dorayaki ya? Warnanya masih kayak dua gitu, dua tumpuk. Tapi ini masih under ini. Underproofing. Ya nggak apa-apa guys. Jadi kalian udah nangkap lah ya kurang lebih akan seperti apa gitu. Oke, karena ini kita ngejar waktu ya. Tapi aku jadi penasaran. Aku belum pernah kayaknya makan donat yang baru digoreng mentah begini kayaknya. Bukan mentah, maksudnya baru digoreng belum dikasih apa-apa gitu loh. Oh, masih aku polosan. penasaran. Masih Iya, polosan. penasaran. Aku hari ini mau ngetes pakai cinnamon sugarnya dari Cairo Food. Wah, boleh juga itu. Kan biasanya kan kalau gula aja kan udah gitu ya. Nah, ini ada rempahnya, ada kayu manis ya. Dan nggak cuma kayu manis, ini ada biji palanya juga. Oh, Jadi lebih wangi. kita coba ya, gitu. Jadi kalau mau naburin gula kayak gitu langsung atau nanti? Dia tunggu dingin dulu. Harus nunggu dingin. Tunggu dingin. Kalau masih panas seperti ini, Apa dia yang itu terjadi? dia nggak akan nempel. Nggak akan nempel. Iya, mau itu glaze, mau gula, Dia dia tunggu tuh dingin dulu ya. Nah, dia powdernya seperti ini. Coba kita buka ya. Nah, coba cium baunya. wow, Kayu manis gitu loh, kayu manis banget ya. Buat pecinta rempah, especially kayu manis, bagus ini. ini cocok gitu. Tapi nggak bisa sekarang ya. Nggak bisa. Nanti. Tunggu Oke, dingin. tunggu dingin dulu. Oke. Jangan lupa cinnamon sugar. Dan kalau ada yang pengusaha kuliner yang mau dapet ini gratis, bisa dikirimin. Tinggal isi formnya aja di website Cairo Food. Nanti isi, kita kirimin bumbunya atau apapun itu gratis. Gitu. Terus apa lagi yang harus diperhatiin? Ini kan Akang tahu nih ya, kayak ini kepanasan harus dimatiin. Sebenarnya kayak tadi kan aku ngerasa yang terakhir ini ya, kayak dia tuh ini yang awal tadi kayaknya ya. Awal yang itu. Ini kan masih bagus ya, coklatnya nggak terlalu ini. Tapi ini kan kayak udah gelap banget gitu ya. Itu karena tadi kepanasan. Karena tadi kepanasan. Kepanasan minyaknya. Iya, dan kita nggak ada alat cek suhu. Oke, sebenarnya tadi sambil ngobrol juga. Iya, kan? kelamaan juga. Tadi apinya aja yang tadi kebesaran. Kebesaran. Oke, sekarang ini mau dinyalain lagi tuh gimana? Boleh? Oke. Udah berapi kecil dia. Karena Ini masih panas sih tapi sini. kulitnya tipis. Tapi ini masih panas. Gimana? Mau langsung atau ntar? Oh, ini dites dulu pakai sumpit. Enggak, Nggak usah. nggak usah. Tuh. Iya. Jadi masih panas ya. Oke. Karena ini Ya besi kelihatan nih. kan ya lama. Tapi ngomong-ngomong ya, tatakan ini itu ada umurnya nggak sih kan? Kayaknya kan bahannya kayak kertas aja kan ini. Ini aku udah hampir 2 tahun. Nggak ganti-ganti? Enggak. Serius? Ya. Oh, ini awet nih gini. Ini karton. Makanya jangan cuci. Oh, penting Nggak boleh cuci. Usap-usap Lap aja aja. menggunakan tisu kering. Oh, aku pikir tuh kayak, aduh kaget. Aku pikir kayak tadi tuh kayak, ini tuh kayak cuman berapa kali pakai, habis itu rusak enggak. gitu. Oh, ternyata awet. Awet. Yang penting nggak boleh cuci pakai air. Kalau aku kasih bahan kayu, boleh? Kayu boleh? Boleh nggak apa-apa ya? Tapi kalau orang buat, sekarang ini kan kayak buat rumahan ya, seakan-akan ya, karena kita bikinnya kecil kan. Tapi kalau orang buat usaha yang besar, mungkin dia mau produksi 1000 donat per hari misalkan, penyesuaian apa yang harus mereka lakukan? Pertama manpower ya. Pertama manpower untuk gimana supaya si adonan ini sebelum di rounding itu nggak kering duluan. Sebenarnya bisa, seperti ini juga untuk produksi banyak. Yang penting manpower dan juga alat. Alatnya? Ada dough divider itu yang pembagi adonan. Iya tuh. Yang sekaligus lebih bagus lagi yang sekaligus rounding. Lebih cepat. Iya.
berdua atau sendiri pun bisa. Alat. Nah, ini kalau kita nggak sabaran, masih baru taruh langsung kita bolak-balik, boleh nggak? Nggak boleh. Apa yang terjadi kalau bolak-balik? Nyerap minyak dan juga size-nya mengecil. Menciut? Ya. Kalau saya nggak percaya, saya mau coba gitu misalkan. Yang mana kayak gitu satu. Boleh? Kita coba ya, kita bolak-balik ya, biar teman-teman juga tahu nih seperti apa. Mau yang mana nih? Langsung kita bolak-balik berarti nih ya. Oke ya, kita bolak-balik nih. Biasanya sekali goreng, kita ada yang teknik langsung balik. Nah, nih aku balik lagi nih ya. Ya boleh. Dari sini juga kelihatan. Lihat size-nya. Oh iya, udah ngecil. Benar guys. Langsung mengecil dia menciut. Oh gitu. Nggak mekar lagi. Nggak, iya benar. Karena yang basahnya itu udah kegoreng. Lihat size-nya. Berarti ini kenapa jadi, kayaknya ada yang bocor ya dia ya? Tuh kayak dia makan. Ya, bocor. Tuh. Nah, dia nyerap ini bergelembung. Pasti nyerap minyak. Ada ilmunya guys, jadi jangan sotoy gitu. Ada tekniknya, ada tata caranya. Dari cara ngadon, mixing, rounding, dan juga goreng. Ini udah belum ya? Coba. Aku balik ini. Boleh? Udah ya? Masih ini putih. Tapi jujur ya, maksudnya masih begini aja aku udah happy sih. Kayak beda banget gitu sama yang waktu zaman kecil sama orang tua kayak gelas dibolong-bolongin gitu. Nggak perlu pakai mixer pun bisa. Yes, betul. Jadi jangan diputer-puter. Ini waktunya balik. Diangkat. Yang mana ini? Ya. Oke. Ups. Lama matangnya dia kalau itu. Dia sering bolak-balik. Jadi lama matangnya ya. Padahal kalau gini lebih cepat kan? Lebih cepat. Oke. Terus kira-kira nih Kang ada apa lagi ya? Mungkin pesan-pesan untuk para UKM di Indonesia yang mau dibagikan, silakan. Oke, kalau bisa sih jangan sering gonta-ganti resep ya. Jangan soal ganti. Oke. Tekunin yang resep yang dipunya, yang dipatenin ini enak. Yang penting tekniknya yang harus diperhatikan. Salah cara ngadon, cara mixing, nggak boleh sampai dia itu adonannya hangat. Rounding harus mulus kayak seperti tadi. Cara goreng juga seperti ini. Jadi white ring cuma segaris. Benar. Jadi mengecil, nggak ngembang lagi. Jangan gonta-ganti resep. Pertahankan resep itu pasti lebih enak dibanding ikutin orang lain. Coba resep terus ya. Ini udah dingin berarti ya? Udah dingin. Oke, aku mau coba tabur. Pakai itu kayaknya ya. Apa sih saringan ini nih? Biar lebih merata ya. Coba, penasaran. Ya, kebanyakan. Inilah amatir seperti ini, guys. Sebenarnya sih dia mesti ada wadah, baru kita. Oke. Sip. Kita emang spesialis bikin bumbunya aja, tapi orang lain yang ngerjain. Kita jujur ya, ini aku first time nyobain ini di donat ya. Waktu itu udah pernah ngetes ke churros. Nah, ini kalau ini ke donat. Bismillahirrahmanirrahim. Donatnya Kabita dengan dusting cinnamon sugar dari Cairo Food. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Donatnya enak banget. Bukan donat ya, tapi tadi bomboloni ya. Dan dustingnya emang kayu manisnya agak strong ya. Iya. Gitu. Ini kecium banget sih. Jadi emang buat pecinta rempah. Wow. Wangi banget ini. Dari cinnamonnya. Kecium ya? Kayak donat-donat di toko aja deh. Walaupun kita bikin rumahan. Tapi di toko kan mereka nggak pakai kayu manis kan. Banyak yang bertanya sama aku tuh, Kak gimana caranya biar wangi seperti di Jeko, ya di toko-toko donat. Sebenarnya bukan kita pakai pewangi, karena ruangannya aja yang tertutup. AC pengaruh. Muter jadinya ya? Iya. Terus yang di luar kenapa kecium? Karena ada exhaust. Yang dari dalam. Guys, jadi begitu ilmu yang kita pelajari hari ini tentang perdonat-donatan. Kang Dede, thank you banget. Thank you banget. Aku udah diundang di sini. Makasih udah mau sharing, bagi-bagi rahasia dan resepnya. Mudah-mudahan Kabita makin maju. Tapi nggak usah ngeroket gini maksudnya. Kalau ngeroket tuh kadang tuh takut gitu loh. Iya, takut. Jatuhnya itu terus sakit. Cepet gitu kan. Jadi
semoga terbang gitu kan ya. Akang juga dengan podcast yang ini lebih tambah banyak lagi view-nya. Amin. Lebih sukses lagi. Amin, thank you banget. Guys, mudah-mudahan kalian benar-benar dapat manfaatnya di sini. Ingat donat, ingat Kabita, ingat bumbu, ingat Cairo Food. Terus kalau mau belajar kursus bisa hubungin Kabita Donat. Mau beli donat juga bisa hubungin Kabita Donat. Apalagi yang kira-kira? Udah, itu aja. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya.